Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pengertian aswaja karena banyak sekali daripada saudara-saudara kita yang bertanya kepada kami, "Ya Ustadz, apa itu aswaja? Apa pengertian aswaja daripada hadis, daripada kalam-kalam ulama?" Maka dalam kesempatan ini saya insya Allah akan menjawab sedikit daripada pertanyaan-pertanyaan saudara kita. Apa itu aswaja dan apa itu ahlu sunnah wal jamaah? Maka dalam hal ini sering kita dengar daripada masyarakat Indonesia umumnya, mereka sering menyebut sebutan ahlu sunnah wal jamaah dengan sebutan aswaja. Maka ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sunnah wal jamaah itu ada tiga. Ada tiga bahasa. Ahlu satu, as-sunnah satu, habis itu al-jamaah satu. Lalu ahlu itu apa? Ahlu berarti keluarga ataupun golongan ataupun istilah lain pengikut, golongan atau keluarga ataupun pengikut. Itu istilah dengan ahlu. Sedangkan as-sunnah, yang dikatakan dengan as-sunnah yaitu segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Rasulullah, baik itu ucapan ataupun perbuatan ataupun pengakuan Rasulullah, itu dinamakan dengan as-sunnah. Sedangkan yang dikatakan dengan al-jamaah yakni apa yang telah disepakati oleh sahabat, itu dikatakan dengan al-jamaah. Apa yang telah disepakati oleh sahabat Rasul pada masa Khulafaur Rasyidin, baik itu masa Abu Bakar, masa Umar, masa Utsman ataupun masa Ali. Maka al-jamaah ini diambil daripada sabda Rasul. Apa sabda Rasul? Man arada buhatal jannati falyalzamil jamaah. Ya, riwayat Tirmizi. Apa man arada buhata, barang siapa yang ingin mendapatkan kehidupan yang damai, buhatal jannah, barang siapa yang ingin mendapatkan kehidupan yang damai di surga, falyalzamil jamaah, maka hendak ia mengikuti al-jamaah. Makna jamaah di sini kelompok yang menjaga kebersamaan. Ini hadis Tirmizi. Okay? Maka dalam hal ini pengertian-pengertian sunnah al-jamaah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab beliau, kitab Al-Kunyah, apa kata beliau? Fasunnatu ma sunnahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal jama'atu ma ittafaqa alaih ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil khilafati a'immati arba'atil khulafa'ir rasyidin mahdiyina rahmatullahi alaihim ajma'in. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, fasunnatu ma sannahu Rasulullah. As-sunnah adalah apa yang telah diajarkan oleh Rasul, baik itu meliputi daripada ucapan beliau, perilaku beliau serta ketetapan beliau. Itulah namakan dengan as-sunnah. Sedangkan yang dikatakan dengan jamaah, maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wal jama'atu ma ittafaqa alaih ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil khilafatil a'immati arba'atil khulafa'ir rasyidin mahdina rahmatullahi alaihim ajmain. Maka yang dikatakan dengan al-jamaah adalah segala sesuatu yang telah menjadi kesepakatan, ittifaq alaih, yang telah menjadi kesepakatan para sahabat Nabi dan pada sahabat Nabi pada masa Khulafaur Rasyidin yang 4 yang diberi hidayah mereka. Semoga Allah memberi rahmat kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Ini dalam kitab Al-Kunyah menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
juz 1 halaman 80. Sedangkan Syekh Hashim Asy'ari menjelaskan lagi lebih terang apa itu ahlu sunnah. Syekh Hashim Asy'ari menjelaskan lagi bahwa amma ahlu sunnati fahum ahlul tafsir wal hadis wal fiqh fa innahum muhtaduna mutamassikuna bisunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafai ba'dahu rasyidina wa humul taifatun najiyatu qalu wa qad istima'at yawma fi mazhabi arba'ati hanafiyuna wa syafi'iyuna wa malikiyuna wal hanbaliyuna. Apa kata Hashim Asy'ari, ulama Indonesia yang sangat luar biasa? Kata beliau, adapun ahlu sunnah, amma ahlu sunnah wal jamaah fahum ahlu tafsir, mereka itu adalah kelompok ahli tafsir, itu nama ahlu sunnah, dan ahli hadis wal hadis, dan ahli hadis wal fiqhi, dan ahli fikih. Itu yang dikatakan dengan ahlu sunnah. Fa innahum muhtaduna, merekalah yang mengikuti dan berpegang teguh bisunnatin nabi, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wal khulafa'i ba'dahu, mereka adalah kelompok dan yang berpegang mereka dengan khulafa'i, dengan khulafah Rasyidin ba'dahu, sesudahnya. Itu namakan dengan ahlu sunnah. Wahumul ta'ifatun, wahumu ta'ifatu, mereka adalah kelompok yang selamat, kelompok selamat, najiyah, mereka adalah kelompok yang selamat. Qalu waqad istima'at, qalu berkata oleh mereka, waqad istima'at, bahwa kelompok tersebut, waqad istima'at, bahwa kelompok tersebut sekarang telah terhimpun dalam ijtima'at yaumal fil mazhabi, telah terhimpun dalam mazhab yang 4, arba'atin, yaitu siapa teman kelompok, siapa kelompok yang 4 itu? Mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Itulah menurut Imam Asy'ari bahwa yang dikatakan dengan ahlu sunnah adalah mereka ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih, dan mereka itu yang berpegang dengan sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin dan sesudah mereka itu, dan yang telah menghimpunlah. Qalu, berkata mereka, maksudnya adalah yang telah menghimpun, mereka yang berpegang teguh kepada imam yang 4 untuk saat ini. Siapa mereka imam yang 4? Yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Termasuk kita di Indonesia ini adalah, khususnya di Indonesia ini adalah berpegang dengan mazhab Syafi'i. Maka hukum berpegang dengan mazhab untuk saat ini adalah bisa-bisa menjadi wajib, dikarenakan kita bukan lagi mutlak ataupun hakim yang bisa memutuskan hukum sendiri. Maka hukum berpegang dengan mazhab ini bisa menjadi wajib apabila kita orang awam, bukan mujtahid. Maka apabila ada kaum-kaum sebelah yang mengatakan bahwa tidak perlu berpegang dengan bertaklid kepada suatu mazhab, maka dia perlu dipertanyakan. Okay. Maka pada hakikatnya ajaran Nabi dan sahabat tentang akidah itu sudah termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita yang dikatakan dengan As-Sunnah, yang dikatakan dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mengikuti Rasul, orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Rasul dan pada Khulafaur Rasyidin, dan sesudah mereka adalah pendiri mazhab yang 4. Itulah yang dikatakan dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Maka berhati-hatilah orang yang merusak Ahlu Sunnah, yang kata mereka kembalilah kepada Al-Quran langsung, kembalilah kepada hadis langsung, tanpa ingin memperlihatkan tafsirnya ataupun kalam para ulama. Maka berhati-hatilah dengan orang tersebut. Karena Ahlu Sunnah itu adalah orang yang mengikuti jalan yang benar. Kalau untuk saat ini kita Ahlu Sunnah,
kita yang dikatakan ahli ini hari ini ahlu sunnah adalah berpegang kepada fikih empat imam mazhab yang empat, sedangkan tauhid berpegang kepada Imam Asy'ari dan Maturidi, dan tasawuf kita berpegang kepada Imam Junaid al-Baghdadi ataupun Imam al-Ghazali. Maka kita ada yang tempat berpegang kita. Kemana kita harus berpegang? Kemana kita harus jalan kita untuk mengetahui segala sesuatu yang benar? Ada jalan untuk menempuhnya. Tidak langsung kita ke usulnya, maksudnya langsung kembali kepada Al-Quran, itu tidak, tapi kita ada jalannya sendiri. Maka berhati-hatilah dengan kaum-kaum yang selalu mengatakan kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.